pergeseran perkembangan dapat terjadi pada usia berapapun. Misalnya, seorang remaja yang mengalami pubertas akan menentang atau menerima pedoman dan batasan yang telah diterima sebelumnya, menyelidiki pengalaman baru, dan berjuang dengan kebutuhan yang bertentangan akan kemandirian dan kepastian atau keamanan emosional yang lebih besar. Perilaku remaja akan mencerminkan gejolak fisik, neurologis atau biokimia, dan psikologis. Demikian pula halnya dengan anak yang sedang mengalami pergeseran dan perubahan cepat di tahun-tahun awal. Oleh karena itu, bab ini membahas perubahan-perubahan yang berkaitan dengan usia dan bagaimana hal ini juga merupakan perubahan dalam cara anak mengalami dan memahami dunia. Pergeseran dalam keterampilan dan kemampuan ini terjadi dalam jangka waktu yang diakui secara luas. Setiap fase dibangun berdasarkan fase sebelumnya, sehingga terjadi perubahan dan kesinambungan dalam lintasan perkembangan anak. Perubahan tersebut membawa tantangan dan kemungkinan baru bagi anak dan orang tua, terutama kemandirian anak. Setiap fase juga diatur dalam konteks keluarga anak yang mungkin juga sedang mengalami perubahan, seperti keadaan dalam kehidupan orang tua sendiri, kehidupan saudara kandung, atau kedatangan bayi baru. Pengalaman anak yang semakin luas terhadap dunia melalui kehadiran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau sekolah, atau mengalami berbagai jenis pengasuh alternatif juga berdampak pada kemampuan anak untuk memahami dan mengelola pengalaman mereka. Yang pertama, menjelaskan tentang TikTok detak jam perkembangan yang tiada henti. Dari bab ini disusun untuk mengeksplorasi pergeseran perkembangan dan untuk mempertimbangkan implikasi perubahan kebutuhan dan tuntutan anak terhadap orang dewasa. Bagaimana respon orang dewasa mempengaruhi hasil perilaku dan bagaimana anak belajar mengelola emosinya. Kita harus ingat bahwa setiap perubahan pertimbangan didasarkan pada pengalaman sebelumnya, sehingga kualitas pengeluaran tersebut akan mempengaruhi tingkat kematangan tertentu yang dicapai. Selain itu, temperamen dan tingkat kemampuan kognitif anak juga akan berperan. Keterampilan dan kemampuan diidentifikasi dalam bab ini secara garis besar mencerminkan masa-masa perubahan yang signifikan. Namun, harus diingat bahwa setiap anak memiliki jam perkembangannya masing-masing, sehingga beberapa anak mencapai perubahan yang diharapkan lebih awal, sementara yang lain mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, dunia yang semakin luas menjelang ulang tahun pertama anak. Apa yang terjadi di dunia bayi yang kini tersenyum, bersuara, mengenai, dan lebih memilih orang-orang penting daripada orang lain, namun masih ramah dan menerima orang asing? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka butuhkan? Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa pada bulan-bulan berikutnya, kesejahteraan emosional anak dikaitkan dengan semua aspek pengasuhan orang tua. Model kerja internal sedang dibentuk sebagai respon terhadap hubungan antara semua pengalaman anak. Mungkin itulah alasannya. Kita dapat melihat bagaimana tanggapan orang tua dan orang dewasa lainnya terhadap kebutuhan anak untuk bereksplorasi dan melibatkan rasa ingin tahunya dapat mendukung atau menghambat proses ini pada tahap awal. Seorang bayi yang ditinggal sendirian dalam jangka waktu lama diajak berbicara singkat, ditaruh di depan televisi untuk hiburan, atau diberi kesempatan yang sangat terbatas untuk melihat dunia berlalu, untuk merasakan dan menyentuh, sudah mengalami sistem bawaan yang semakin tidak aktif. Konsekuensi potensial akan tercermin dalam perilaku anak di taman kanak-kanak dan di sekolah.
Dan di kemudian hari, jika tidak ada yang mencoba menyalahkan kembali rasa ingin tahu dan penyelidikan, sifat bawaan dari rasa ingin tahu dan keterikatan, serta aktivitas neurokimia di otak dapat menjelaskan mengapa orang yang bersedih tidak terpengaruh atau menderita rasa tidak memiliki tujuan dapat beralih ke kokain dan amfetamin, karena hal ini meniru aktivitas otak dan memungkinkan munculnya perasaan tertarik dan gembira. Dengan kata lain, mereka dapat merasa hidup kembali. Anak-anak yang remaja yang melakukan aktivitas yang benar-benar berbahaya mungkin juga mencoba membangun sistem ini. Begitu pula mereka yang melakukannya menyakiti diri sendiri. Di masa kanak-kanak secara keseluruhan, kita tidak boleh meremehkan kegembiraan eksplorasi pada anak yang mengakibatkan aktivitas sistem penghargaan dan emosi di otak ini. Menjelaskan bahwa tidak hanya mencari tahu tentang orang-orang, tetapi juga menemukan cara kerja, lingkungan bermanfaat, dan mungkin diperlukan untuk kesehatan emosional. Ketika anak-anak memasuki paruh akhir tahun pertama, sejumlah perubahan penting terjadi yang tampaknya memungkinkan munculnya perspektif baru. Contoh khususnya adalah perubahan dalam cara bayi mengingat dan kemampuan untuk menemukan suatu benda seperti mainan yang disembunyikan di tempat berbeda mulai muncul. Anak-anak juga akan mulai mencari benda yang dijatuhkan, dan ini semua merupakan bagian dari munculnya konsep kekelalan benda yang terkait dengan sistem memori yang lebih kompleks. Permainan seperti peek-a-boo yang secara naluri banyak orang tua mainkan dengan anak-anak pada usia dini adalah cara yang menyenangkan dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar bahwa seseorang dapat menghilang di balik kain dan kemudian muncul kembali. Sebagai orang yang sama, anak-anak yang mobil pada usia ini juga dapat memilih untuk melakukan sesuatu yang secara kebetulan meningkatkan kontrol otot dan koordinasi tangan mata, yang juga semakin mendukung kemampuan untuk memilih secara mandiri. Model kematangan dinamis DMM Crittenden 2007 menggambarkan adaptasi seperti itu dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, ia mengemukakan hipotesisnya tentang bagaimana klasifikasi keterikatan antara aman dan tidak aman, dengan pembagiannya menjadi cemas dan menghindar bisa berubah-ubah, dan bahwa individu tidak selalu cocok dengan pola tertentu. Misalnya, dia mencatat bahwa pengalaman mengarah pada perubahan dan kesinambungan dalam pola keterikatan orbito dari belahan kanan hidup. Jadi begitulah peraturan Bergson, Kieman, dan 3 jenis perubahan yang mungkin. Pertama, perubahan dari satu pola ke pola lain. Satu, dari aman ke tidak aman dan sebaliknya. 2. Berbagai macam strategi yang mungkin. 3. Perubahan dari substar yang sederhana menjadi substar yang lebih kompleks dan canggih dalam pola yang dominan. Masa kini pada dasarnya tampaknya ada 2 jenis memori jangka panjang dan memori kerja yang baru saja disebutkan. Memori jangka panjang sendiri berbagai menjadi memori eksplisit atau dekamtif dan memori implisit atau tidak sadar, dan juga mencakup memori prosedural. Memori prosedural yang terdapat pada bayi menurut Crittenden 2007
mengkodekan informasi sebagai skema sensori motor, dan oleh karena itu mencakup pola perilaku yang akrab dan tidak disadari. Memori prosedural juga terlibat dalam cara kita belajar melakukan hal-hal seperti berjalan, menari, mengendarai mobil, merajut atau mengadaptasi genggaman kita pada berbagai ukuran objek. Emosi juga mempengaruhi apa yang diingat dari jumlah informasi sensorik yang diterima dan hal-hal terkait lainnya. Respon feeling membantu menarik, mempertahankan, atau kehilangan perhatian. Pergeseran dalam kemampuan mengingat hal-hal yang tidak senonoh menyiratkan kemungkinan peningkatan kapasitas memori kerja, sehingga kesadaran akan rangkaian kehidupan yang kesinambungan menjadi lebih nyata. Orang-orang dan benda-benda tidak muncul dan menghilang begitu saja, namun merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan. Kita harus mampu mengingat apa yang baru saja terjadi dan apa yang terjadi pada saat itu, dan oleh karena itu apa yang dapat kita lakukan. Bayi yang mencari mainan tersembunyi sedang mempelajari kebenaran penting tentang kehidupan, yaitu bahwa kehidupan ada dalam berbagai dinamis, fisik, dan abstrak ruang dan waktu. Yang ketiga, memasuki tahun kedua dan menuju prasekolah. Kemampuan untuk duduk mandiri menjelang akhir tahun pertama memungkinkan penggunaan tangan secara bebas, yang berarti peluang lebih besar untuk bereksplorasi dan bermain. Pada tahun kedua, hal ini didukung dengan meningkatnya mobilitas, di mana sebagian besar anak sudah dapat berjalan mandiri. Kemampuan berjalan adalah salah satu penanda perkembangan yang mendasari kapasitas anak untuk memiliki kebebasan bergerak yang lebih besar dan mulai secara sukarela menjelajahi lingkungan di bawah pengawasan orang dewasa. 4. Kegembiraan, air mata, amukan, dan neros kecil. Semua perubahan di tahun kedua ini merupakan tantangan bagi anak-anak, orang tua, dan pengasuh lainnya. Tidak hanya terjadi perubahan dalam cara anak memahami dunia dan orang-orang di dalamnya, tetapi juga terjadi dunia dan orang-orang di dalamnya. Tetapi juga terjadi peningkatan kemampuan fisik dan verbal dengan meningkatnya pemahaman dan kemampuan mengikuti instruksi. Dengan meningkatnya pemahaman dan kemampuan mengikuti instruksi sederhana, namun selain meningkatnya kepatuhan, ada sisi lain dari hal ini. Kewaspadaan anak kecil telah disebutkan, begitu pula semangat untuk mencoba melakukan segala sesuatunya sendiri. Tidak heran ada rasa frustasi dan juga episode kegembiraan yang besar dan meluap-luap. Margot Sunderland dalam bukunya yang luar biasa, The Science of Parenting, memberikan pandangan yang sangat penuh kasih dan realistis mengenai tantrum yang ia gambarkan sebagai badai kotoran. Deskripsi ini mungkin jauh lebih akurat daripada amukan dengan segala konotasi negatifnya yang bersifat buruk dan memerlukan pengendalian. Sunderland juga mengingatkan kita bahwa badai ini tidak hanya menakutkan bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa. Tantrum tidak, orang dewasa tersebut merasa kesulitan untuk mengatasi perasaan mereka yang intens karena anak kecil mempunyai kecenderungan tertentu untuk mengalami badai di tempat umum. Orang tua juga harus mengatasi perasaan diawali oleh orang lain, dan lagi-lagi tingkat kepercayaan diri mereka sendiri akan mempengaruhi reaksi mereka. Hal yang mungkin bisa membantu orang tua dan
kritis adalah pengetahuan dan pemahaman bahwa ekspresi dari amukan atau badai ini adalah bagian penting dari pertumbuhan. Selain itu, Sunderland menunjukkan bahwa ada dua jenis tantrum. Yang pertama muncul dari rasa tertekan dan frustasi yang luar biasa, temper tantrum, dan yang kedua disebutnya Little Nero tantrum. Yang pertama membutuhkan penghiburan dan hiburan, sedangkan yang kedua merupakan indikasi bahwa orang dewasalah yang bertanggung jawab. Kelima, marah. Badai itu sangat buruk. Ingatkah ada peningkatan koneksi otak antara pusat limbik di otak korter orbitofrontal bagian tepat di atas mata Anda sekitar bulan depan. Namun, lonjakan ini berlanjut hingga akhir tahun kedua. Hubungan-hubungan ini juga menghambat aktivitas jaringan kemarahan, rasa sakit, dan ketakutan. Dan upaya-upaya ini perlu dikonsolidasikan dan diperkuat. Dengan banyaknya anak berusia 2 tahun, kita memiliki anak-anak juga membutuhkan pengaturan emosi yang sangat kuat dan melalui pemahaman orang dewasa di sekitar mereka. Hal ini tidak berarti bahwa orang dewasa tidak boleh merasa kesal, frustasi, dan muak. Namun sekali lagi, tanggung jawab orang dewasa adalah melihat alasan perilaku tersebut. Pendekatan seperti ini seringkali berguna untuk menghadapi situasi dengan lebih konstruktif dibandingkan sekadar menganggap anak nakal atau nakal bahkan sangat buruk. Jika kita ingat betapa sulitnya menjelaskan mengapa kita menangis, bahkan sebagai orang dewasa, mungkin kita bisa memahami perasaan anak kita dihadapkan pada orang dewasa yang menuntut logika, yang berusaha untuk tetap tenang dan menenangkan anak dengan kata-kata yang sederhana dan menenangkan akan lebih membantu. Ada anak yang suka digendong, ada pula yang tidak, terutama jika mereka sedang marah dan tertekan. Jika situasinya belum meningkat menjadi kesusahan yang parah, maka pengalih perhatian yang dapat berfungsi untuk minimalkan situasi tersebut, seperti memberikan pilihan yang jelas ketika anak sedang berpakaian misalnya. 6. Nero kecil. Amukan Little Nero adalah istilah yang digunakan Sunderland untuk menggambarkan perilaku yang sebenarnya. Dimaksudkan untuk mengendalikan dan memanipulasi orang tua dan orang dewasa lainnya. Tantrum jenis inilah yang disarankan untuk diabaikan oleh orang dewasa selama anak masih merasa puas. Namun, sekali lagi, berpikir bukanlah suatu pilihan karena orang dewasa dapat terseret ke dalam situasi yang tidak menguntungkan argumen yang dengan sendirinya bermanfaat bagi anak. Ketujuh, keluar dari badai. Ketika anak bertambah besar, frekuensi dan intensitas badai tersebut agak mereda, biasanya ketika anak mendekati ulang tahunnya yang ketiga. Namun, mereka masih akan kesulitan mengendalikan perilakunya. Misalnya, tempat tidur di toko tempat tidur akan terlihat sangat menarik untuk dilompati. Orang dewasa yang peduli akan merasa malu. Namun, anak memerlukan bantuan untuk menyadari di mana boleh melompat-lompat di tempat tidur itu atau di mana trampolin dan taman bermain lebih dapat diterima. Anak-anak kesulitan menentukan bagaimana anak dari perilaku mereka yang dapat diterima atau tidak dalam konteks yang mana. Berlari, misalnya, boleh dilakukan di luar ruangan, tetapi tidak boleh dilakukan di dalam ruangan. 8. Penerbangan mewah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengembangkan empati lebih lanjut dan pemahaman bahwa orang lain mungkin memiliki pemikiran dan ide yang berbeda dari mereka sendiri. Sebuah konsep
yang dapat diuji secara rehabilitasi dalam waktu sekitar 4 hingga 4,5 tahun. Theory of mind adalah hipotesis yang dikemukakan oleh Alan Leslie 1997 mengenai kemampuan memahami pikiran atau perspektif orang lain. Terlihat bahwa fantasi atau permainan peran menyatukan aspek emosional dan kognitif dalam perkembangan anak. 9. Saya sangat takut. Munculnya ketakutan dan fobia dan agresi. Seperti yang telah kita lihat, seiring bertambahnya usia anak, tidak hanya keterampilan dan kemampuan yang berubah, tetapi juga konteks dan kemungkinan besar perjumpaan dengan lebih banyak orang dan keluarga, termasuk hewan dan hewan peliharaan. Anak usia 3 tahun juga mengembangkan perasaan agresif, baik perempuan maupun laki-laki. Dan ini berbeda dari tantrum, tetapi mereka bagian tak terpisahkan dari emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan terhadap saudara baru. Kecemburuan dan persaingan seperti itu dapat terjadi, muncul kembali pada berbagai tahap perkembangan anak karena orang tua juga harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan tersebut. Keteladanan orang dewasa dalam menghadapi kemarahan dan perasaan agresif dengan cara yang aman dan bahwa perasaan tersebut dapat dikendalikan adalah yang sangat penting bagi anak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.